wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Geologi Dinamik Praktikum Perpetaan Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan cara penggunaan dan cara pengambilan data menggunakan alat pengukur tanah atau teodolit. Jadi teodolit ini adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk mengukur tinggi tanah atau sebuah lahan. Kita bisa juga mengambil sudut vertikal dan sudut horizontal. Beda dengan di video sebelumnya yaitu water pass atau auto level yang hanya mengambil sudut horizontal. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari teodolit. Di sini ada visir kasar, berfungsi untuk membantu pembidikan. Kemudian ada klem pengunci vertikal untuk mengunci sudut vertikal supaya tidak bisa bergerak. Kemudian ada pengunci penggerak halus vertikal. Kemudian ada tempat baterai. Kemudian di sini terdapat klem pengunci horizontal dan ada penggerak halus horizontal. Kemudian ada sekrup pengatur nifo. Sekrup pengatur nifo yaitu sekrup ABC. Kemudian ada handle. Handle ini berfungsi untuk sebagai pegangan alat. Lalu ada nifo tabung. Nifo tabung ini berfungsi sebagai indikator atau untuk menyentringkan alat. Kemudian di sini ada nifo kotak. Lalu di bawahnya ada sekrup ABC berfungsi untuk menyentringkan alat. Lalu ada lensa verticalizing untuk memposisikan bahwa pesawat teodolit ini benar-benar berada tepat dengan patok di bawah. Lalu yang terakhir yaitu klem pengatur fokus benang yang berfungsi untuk mengatur fokus benang dari teodolit. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alat bantu apa saja yang digunakan sebelum melakukan pengambilan data. Yang pertama ada patok. Patok ini sebagai tempat berdirinya teodolit. Selanjutnya ada tripod sebagai penyangga pesawat teodolit tersebut. Adapun roll meter berfungsi untuk mengukur tinggi alat. Kemudian ada kompas. Ini kompas digunakan untuk mengutarakan teodolit tersebut. Dan terakhir ada rambu ukur. Ini sebagai objek yang akan kita bidik apabila menggunakan teodolit sebagai pembacaan benang atas, bawah, dan tengah. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengambilan data. Nah, di tahap pengambilan data ini kita menggunakan beberapa data yang akan kita ambil pada saat kita menggunakan teodolit. Di antaranya yaitu contohnya patok 1 ke 2. Nah, di sini ada tinggi alat, jarak lapangan, benang atas, benang tengah, benang bawah. Kemudian ada sudut vertikal, sudut horizontal. Nah, sudut vertikal dan sudut horizontal ini terbagi atas 3. Ada derajat, menit dan detik. So, lanjut ke tahap pengambilan data menggunakan So, guys, sebelum kita memulai pengambilan data menggunakan teodolit ini yaitu menekan tombol power. Nah, ini adalah tombol power dari alat pengukur tanah ini. Kita tekan. Oke. Nah, di tampilan monitor ini ada HR yaitu horizontal right atau horizontal kanan. Kemudian jika kita menekan L atau L ini, di tampilan ini akan muncul horizontal
Horizontal maksudnya mendatar ya teman-teman. Horizontal left atau horizontal kiri. Kemudian jika kita ingin melihat sudut vertikal, nah tekan ini 2 kali. Kemudian muncullah sudut vertikal, yaitu ada derajat, menit, dan detik. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita mengambil data sesuai yang ada di tabel data kita. Yang pertama itu ada tinggi alat. Saudara Milan bisa bantu saya? Nah, tinggi alat ini di sini ada garis. Bisa dilihat kamera. Ini ada garis. Kita membaca yang berarti ada 144 cm tinggi dari alat kita. Kita langsung mengisi pada tabel kita. Kemudian benang atas, sudut vertikal dan sudut horizontal. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita harus mengutarakan alat tedolit ini sebelum kita manual setkan pada saat kita menembak ke patok 2. Sebelum kita mengambil data benang, kita harus mengutarakan alat ini dengan menggunakan kompas. Nah, setelah alatnya diutarakan, kita mengunci dulu arah horizontalnya, kemudian menolsetkan alat ini. Setelah alatnya kita utarakan, kita akan memutar alat tegolitnya menuju patok 2. Setelah itu, yang pertama itu yaitu membidik kasar. Nah, setelah bidik kasarnya tepat di objeknya, sekarang kita melihat di benangnya. Oke. Jadi pada saat kita membidik objek, dari tinggi alat itu harus sesuai dengan benang tengah yang ada pada objek kita. Kemudian setelah itu kita membaca berapa benang atas, kemudian benang bawah. Dan setelah itu kita langsung melihat arah horizontal dan vertikal dan mengisi tabel yang tadi kita sudah jelaskan sesuai dengan vertikal dan horizontalnya. Itulah tadi cara dalam pengambilan data menggunakan alat yang pertama yaitu tedolit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.